Oke teman-teman, di sini kita mau mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya di Tabalong, yaitu tempat servis atau repair komputer. Yaitu kalau nggak salah namanya Alpin.co ya teman. Di situ tempat repair sama pengisian game kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita ke wawancaranya dengan pemilik tokonya. Ya, kita sudah bersama pemilik dari Alpin titik CO anjir Alpin titik CO. Alpin.co guys. Kedatangan kami ke sini ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Mani Piro. Wani Piro. Anjir pakai duit, Bang. Kami pakai duit nih. Ya, kita mulai pertanyaannya, Bang. Jadi Bapak ini kan sudah punya Nggak jadi guys. Ang ini kan punya usaha di bidang komputer kan, Bang. Jadi Abang kepikiran untuk memiliki usaha ini sejak kapan? Ngerakit komputer tuh harus pakai undang-undang katanya Jir. Pengetahuan Oh. saya luas. Jadi begitu. Jadi kalian tidak boleh sembarangan ya. Maksudnya apa yang ada di pikiran Abang bisa ingin punya usaha seperti ini, Bang? Ya karena bisnis di bidang IT atau di bidang komputer itu ya guys, yang pasti kita nggak capek guys. So kita di dalam rumah atau di dalam kantor kita aja ngetik, terus muter, obeng, terus Jilat kita dan celupin. pasang guys. Udah gitu aja kerjaannya guys. Kita ya kalau tanpa keringat sih keringatan juga biasanya kalau ngerakit PC ya guys, tapi nggak secapek kalau kita kerja berat, contohnya kayak kerja di tambang dan di tempat-tempat lain lah yang kerjanya berat guys, tapi sedikit menguras otak tuh guys. Itu aja sih intinya, aku nyari pekerjaan yang paling gampang, yang nggak capek banget, yang banyak duitnya guys, itu aja dah. Sungguh menginspirasi sekali ya. Ya cari kerjaan yang gampang, nggak terlalu sulit, nggak banyak resiko kerjanya, meskipun kadang kesetrum sekali dua kali guys. Dan yang pasti kalian kalau bikin usaha ini buat apa, buat anak-anak SMA yang udah mau lulus, jangan terpaku untuk ngelamar kerjaan guys, bikin aja usaha kalian sendiri guys. Yang pasti kalau punya usaha sendiri tuh enaknya ya kita bisa ngatur sendiri guys, kapan kita mau usaha, kapan mau bukanya, kapan mau tutupnya, terus kita nggak ada dibilangin dimarah-marahin bos. Intinya ya fleksibel lah, gampang lah intinya lah. Jangan terpaku untuk ngelamar kerjaan guys, bikin jadi wirausahawan aja guys. Usaha Bapak ini mendapat pengalamannya dari sekolah atau otodidak sendiri, Pak? Saya sekolah jurusan STM ya guys. Beda jauh ya. STM jurusan mesin ya guys. Saya pernah jadi mekanik di Honda, di Yamaha, di Nissan, bahkan di Nissan di Banjarmasin. Tapi sekali lagi buat kalian, apapun itu lakukan yang kalian suka guys. Karena kalau kalian nggak suka apapun itu pekerjaan pasti nggak enak guys. Aku tuh sukanya komputer, terus suka ngegaming juga, tapi dipaksa sama bapak dan ibu saya untuk sekolah di STM guys. Katanya kalau nggak sekolah di STM jurusan mesin nggak dibiayain guys. Anjir banget guys, orang tua gue guys, barbar guys. Tapi ya intinya kayak gitu. Lakukan yang kalian suka guys, karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka itu pekerjaan nggak berasa pekerjaan guys, berasa berasa main-main aja gitu. Kan enak main-main dapat duit guys, daripada kalian kerja-kerja nggak dapat duit guys. Jadi dengan kata lain, ilmu yang Bapak dapat sekarang itu dari otodidak. Ya otodidak belajar sama Om Google guys. Sebenarnya di Google itu semuanya lengkap guys, yang penting kalian mau mikir, mau pusing, mau, intinya ada kemauan di situ lah. Intinya kalian kalau kalau kita pengen sendiri sama disuruh belajar itu beda guys. Kalau otodidak kan karena kita pengen tahu jadi belajar sendiri, itu ilmunya murni lah daripada disuruh gitu loh.
Jadi ya kayak gitu. Kalau kalian sukanya di komputer, dalamin komputer. Kalau sukanya di mesin, ya dalamin mesin. Kalau sukanya mangkal jadi bencong, ya jadi bencong aja gitu. Nah, Jadi Lucinta Luna gitu. itu kan hebat ya, maksudnya bawaan lahir gitu kan. Jadi karena keterpaksaan ekonomi atau bagaimana Pak jadi usaha seperti ini? Awal mula buka komputer perakitan servis ini sih bukan ini juga sih ya. Karena saya sebelumnya kerja di tambang juga, guys. Dan sudah punya pengalaman kerja cukup lama kerja sama orang. Dan rasanya tuh seriusan gak enak, sumpah. Kerja sama orang tuh gak enak, guys. Itu guys. Anjir Apalagi guys. waktu kita kita nggak salah kita dimarahin itu nggak enak, guys. So aku nyari 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 jalan keluar yang gampang. Intinya aku mikir kerjaan apa yang enak, yang cocok buat aku, yang nggak capek-capek banget, tapi duitnya lumayan. Ya udah ini aja. Perakitan, servis komputer, servis laptop itu nggak banyak makan tenaga. Yang penting kita punya ilmunya, duitnya juga lumayan, guys. Ya meskipun usaha itu penghasilannya naik turun ya, setidaknya kita enjoy, guys. Ya, tadi kan disebutkannya otodidak atau belajar sendirian. Itu butuh berapa tahun untuk bisa menguasai bidang ini? Ya tergantung prosesor otak lo. Kalau lo pakainya quad core ya Bunyi tuh. ya bertahun-tahun. Kalau otaknya yang belajar ya Core i9 atau Ryzen 9 atau AMD Threadripper ya cepet aja, guys. Tergantung masing-masing pribadi aja sih. Sama seberapa passionnya dia di bidang itu. Kalau aku sih belajar sekitar 2 tahunan ya. Sampai sekarang pun masih belajar, guys. Sudah jalan 5 tahunan lah buka toko ini. 5 tahunan lebih lah. Jadi gini, dalam menjalankan toko dalam 5 tahun itu apakah ada kesulitan tersendiri bagi abang? Kesulitannya pasti ada. Kadang-kadang apa penghasilan kita nggak nutupin apa sewa toko, bayar listrik, bayar IndiHome. Hormati agama gua dulu ya, guys. Biasanya abang membuka toko ini dari jam berapa? Dari saya buka toko sama tutup toko tuh biasanya dari saya mau sampai saya mau aja sih. Kalau saya lagi males, saya nggak buka. Kalau lagi rajin, subuh-subuh udah buka, guys. Bagaimana cara abang untuk menarik perhatian konsumen? Maksudnya menarik pelanggan supaya datang ke toko abang gitu. Pelanggan datang sendiri sih. Dari mulut ke mulut, dari review. Kayak gitu aja sih. Nggak ini paling posting di Facebook kadang-kadang ya, guys. Apa yang abang lakukan agar pelanggan selalu merasa puas? Yang pasti ya pelayanan dulu. Yang pertama sih ya dari pengalaman saya sih kalau kita buka apa usaha di bidang jasa itu sebenarnya yang paling penting tuh ya pelayanannya. Apa harga sih nomor nomor kesekian ya dari pengalaman saya ya. Contohnya kayak gini. Untuk biaya install ulang di toko saya itu 125.000, guys. Di toko lain itu rata-rata ada yang 50.000, ada yang 30.000. Tapi orang-orang itu lebih milih ke toko saya, guys, meskipun harganya 125.000. Ya, yang penting pelayanannya. Okay. Pelayanan sama skillnya juga sih. Yang penting kita kerjakan itu benar-benar kita perhatikan supaya orang tuh enak pakai laptopnya atau komputernya, guys. Jangan asal selesai, guys. Kalau asal selesai ya kayak gitulah jadinya. Ya, akhirnya beberapa bulan habis penginstalan ya down lagi. Iya, selain itu kita kasih garansi 1 bulan juga ya dari ini ya, dari servisan kita. Bagaimana abang menghadapi jika terjadi kenaikan barang dagangan bapak sewaktu-waktu? Ya tinggal naikkan harganya ngapa? Repot amat. Tadi kan disebutkannya pelayanan paling penting nih. Apakah ada ulasan atau review dari toko ini? Ya, udah banyak sih ulasan kita ya. Kalian bisa cek aja langsung di Google Maps ya, guys. Ada kok ini apa toko kita tuh dari tuh coba cari aja di Google Maps alpin.co ya, guys. Cari guys, itu ada gambarnya di samping. Di YouTube juga tinggal cari aja ya alpin.co ya. Oh, bapak juga punya channel YouTube, guys. Ya. Si abang juga punya channel YouTube. Apa nama channelnya, Bang?
Ya alvin.co guys, alvin.co ya, bukan .com ya. Di kontennya apa aja, Bang? Kontennya ya terserah gua ngapa. Nah ini ya guys, alvin.co review kita ada 59 ulasan dan semuanya bintang 5 guys. Ini Gambarnya bukan, di samping ya. bukan dibikin ya ulasannya ya. Jadi yang paling utama itu apa namanya, pelayanan ya guys, yang paling utama itu guys. Kalau orang-orang profesional, mereka nggak mikir soal harga guys. Contohnya langganan kita tuh ada dari kantor kejaksaan, ada kantor statistika, terus dari kantor-kantor desa, dan banyak lah intinya. Dan mereka tuh nggak penting kalau masalah harga, itu yang penting kualitasnya guys. Karena mereka nggak mau bolak-balik perbaikan kalau apa ngerepotin mereka, dan dengan harga yang murah tuh nggak penting sebenarnya. Yang penting pelayanan kita bagus, kerjaan kita bagus, janji kita on time ya. Kalau misalnya kita bilang besok selesai, besok harus beneran selesai. Jangan sampai ditunda-tunda lagi, dan yang penting itu ya cepat. Pengerjaannya cepat, jangan lelet, guys. Tadi dari toko ini kami melihat repair, tapi ada juga untuk perakitan PC ya? Ya, perakitan PC, pengisian game-game PC, dan ya kayak gitulah. Game guys, ini Nah, game. Kayak gini kan ada Need for Speed, The Hit ya guys, buat yang suka main game. Nah, nanti kalian beli aja gamenya di sini. Yang ori ya. Oke, segitu aja wawancara kita dengan Abang Alvin. Kira-kira apa Bang kesimpulan dari podcast kita hari ini? Ya, kalau menurut saya ya, dari pribadi ya, pesan saya pribadi buat kawan-kawan, adik-adik yang udah mau lulus SMK ya, SMK terutama jurusan TKJ. Kalau kalian suka sama pelajaran TKJ ya didalamin aja. Terus kalau nggak suka ya kalian pindah aja ke bidang yang kalian sukai guys. Dan intinya lakukan apa yang kalian suka, jangan dipaksakan apa yang kalian nggak suka, karena pekerjaan itu kalau kita kerjakan setengah hati itu nggak ada hasilnya guys. Ya mungkin kalau misalnya kalian bekerja dengan sesuatu yang tidak kalian sukai, itu ya sekedar untuk menyambung hidup lah, itu nggak apa-apa sih ya. Kalian kumpulin aja duit dulu buat modal usaha, jangan terpaku untuk ngelamar kerjaan dimanapun itu, tapi untuk modal ya nggak apa-apa, kalian kerja aja dulu di perusahaan atau di mana kayak gitu ya, buat nyari pengalaman, nyari modal, tapi jangan stuck di situ. Keluar dari zona nyaman kalian, terus bikin usaha kalian sendiri, bikin lapangan kerja buat kawan-kawan kalian, dan dalamin apa yang kalian suka. Jadi kalian nggak kerja, kalian main-main dan dapat duit guys. Oke, sampai di situ aja podcast kita hari ini. Ya, terima kasih kesimpulannya Pak. Gue pengen bocah-bocahan ini pergi guys. Ampun Bu, jangan bagi tugas seperti ini lagi kepada kami. Kita sudah anjir dan Mobilnya bagus aja. kedatangan kami ke sini. Tahu John Wick bisa bunuh pakai pensil guys. Sudah punya Udah putus asa. Pengetahuan saya luas. Ada makhluk astral sebelah sini. aku kehabisan. Hormati agama gua dulu. Saya mau aja sih. Nah, jadi podcastnya sampai di sini aja. What? Aduh, asli apa udah bisa gini kamu gini. Bicin loh. Gua pengen bocah-bocah sialan ini pergi guys. Ampun Bu, jangan bagi tugas seperti ini lagi kepada kami.